Oh nih soalnya nih, aku kira selama ini kalau misalnya aktor lebih enakan main yang peran kita aja gitu kan. Kayak misalnya Dwayne Johnson, dia selalu kayak gitu kan misalnya. Iya, atau jangan-jangan itu sebenarnya bukan acting tapi diri sendiri. Ah iya. Tapi hidup kamu nggak horor kan? Enggak sih. Jangan sampai hidupnya kayak yang di Dosen Gaib ya. Waduh, jangan. Kamu juga pernah main di film Korea katanya ya, Revenger? Iya. Wow, Iya, ini apa? tapi singkat doang sih. Aku nggak begitu. Ini kan aku emang umurnya kayaknya Masih kecil banget ya? 5 tahunan Ya, deh. udah lupa inget. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Breakdown Bros Podcast Kincir, dan hari ini kita akan ngobrolin seputar film horor lokal terbaru dari Indonesia, Sumala. Dan kali ini gue udah kedatangan cast dari Sumala. Ada Makaila Rose, thank you udah mau diundang. Ada juga Kak Darius, thank you banget udah mau diundang. Sama-sama. Karena ini kita ngobrolin film-filmnya ya. Dan ini jarang sekali terjadi, dalam satu frame ada 3 generasi yang berbeda. Ya, ada dari milenial di sini, ada dari Gen Z, ada juga dari Gen Alpha. Wah. Tapi Alpha kamu banget ya. Kenapa? Ya kan Gen Alpha kan? Kamu umur 12 berarti ya? 11. Tapi 11. Desember. Oh, Desember 12. Perantara banget ya. 12. Oke. Makaila, berarti kalau kamu Gen Alpha, kamu nggak ngomongnya pakai bahasa Mewing Sigma gitu enggak kan? Enggak. Enggak ya? Enggak kok. Enggak. Ya untung aja deh. Kalau nggak ntar pusing ya dengerinnya kalau Gen Alpha ngomongnya seperti itu. Tapi ya aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit deh. Kamu kan umur 11. Iya. 11 ya, mau ke 12 lah. Kamu kan kemarin terakhir main di film Dosen Gaib berarti ya? Iya. Aku sempat lihat kamu soalnya di awal-awal yang mati ya. Oh, iya. Ya kan ini kan udah tayangnya lama ya, jadi aman lah kalau misalnya kita ngobrolin ceritanya. Nah, kamu berarti nggak boleh nonton film itu ya, Dosen Gaib? Boleh lah. Oh, boleh. Spesial ya, Kes ya. Oke. Ya itu Dosen Gaib, kalau pengen nonton ya. Berarti ini harusnya udah berminggu-minggu yang lalu sih Dosen Gaib. Tapi kali ini ada Sumala yang ini berarti tayangnya kapan, Kak Darius? 26 September. 26 September 2024. Ya, sebentar lagi bisa dibilang horor lokal yang menarik. Kalau misalnya kalian lihat trailernya, boleh sebelum nonton podcast ini mungkin lihat dulu trailernya biar tahu gambarnya seperti apa gitu ya. Kalau Kak Darius berarti proyek terakhirnya gimana nih Kak? Sebelum Sumala ini ada syuting apa lagi? Ada beberapa yang udah tayang juga. Oke. Ada series, ada film. Oh, banyak ya? Ya, buat 2024 ini project pertama yang di syuting Sumala. Oh, tahun 2024 project pertama yang di syuting Sumala. Kan kita syuting awal tahun. Oke. Kalau boleh tahu kenapa nih? Kenapa memilihnya Sumala? Horor lokal yang satu ini. Aku pikir selalu menarik ketika ada film horor yang diangkat dari cerita rakyat ya, dari legenda. Ini gitu menarik kan. sekali. Ya. Itu tuh selalu menarik karena berarti ada behind the story itu ada sesuatu yang mungkin pernah kejadian secara nyata gitu. Lalu dituturkan dari generasi ke generasi gitu kan. Gitu. Dari mulut ke mulut ya. Dan ketika ditawarin karakter yang aku mainkan di Sumala itu menarik banget. Jauh banget sama Darius gitu kan. Oke. Jauh banget gitu. Jadi begitu baca, wow, challenging ya? Oke. Oke. Ini asik buat dimainin gitu. Iya, Walaupun sebenarnya kan kalau sebagai aktor kan lebih gampang kita mainin yang jauh. Mirip. Yang jauh. Yang jauh justru. Lebih gampang yang jauh ternyata. Kita lebih gampang yang jauh gitu. seperti Tapi itu. prosesnya memang karena jauh, karena berjarak, prosesnya memang risetnya, ngebentuknya itu pasti takes time. Tapi sebenarnya lebih gampang karena kita masuk ke totally sesuatu yang baru. Oke. Gitu. Tapi kalau yang mirip itu tipis-tipis tuh kadang ini Darius atau karakternya. Nah, itu PR-nya nambah sebenarnya gitu. Ini Tapi insight baru nih. Lebih gampang lah sebenarnya bermain sesuatu yang berjarak yang jauh gitu. Jadi semuanya beda jadinya. Aku baru tahu nih soalnya nih. Aku kira selama ini kalau misalnya aktor lebih enakan main yang peran kita aja gitu kan. Kayak misalnya Dwayne Johnson, dia selalu kayak gitu kan misalnya. Iya. Atau jangan-jangan itu sebenarnya bukan acting tapi diri sendiri. Iya. Nggak acting berarti ya. Ya benar juga. Nggak usah acting ya kan. Mainin diri sendiri jadinya. Bener. Oke, tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke film Sumala, biasanya ya aku sebagai host tuh aku selalu ngasih pertanyaan satu ini, yaitu film favorit. Karena selama aku ngundang misalnya ada sutradara, ada para aktor, ada para aktris, biasanya paling menarik tuh untuk mengulik. Biasa sukanya film apa gitu. Makanya mungkin aku pengen kasih pertanyaan, mungkin film favorit satu sama film yang
terakhir Kak Darius nonton atau terakhir Makaila nonton? Mungkin dari Kak Darius dulu, aku pengen tahu. Kira-kira film favoritnya apa? Film favorit sepanjang masa ya? Ya, betul. Wah, sebenarnya banyak banget film bagus ya. Iya, boleh beberapa juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi yang paling ngebekas mungkin dan aku masih suka tonton lagi tuh triloginya Lord of the Rings. Wah, ini jarang sih ya. Jarang ada yang suka Lord of the Rings. Maksudnya, kalau misalnya aku tanya nih, Lord of the Rings pilihannya, wah, kenapa tuh? Aku boleh tahu? Nggak tahu, maksudnya dari semua aspek cerita, cast, directing, segala macam ya. Mungkin pencapaian gitu ya. Itu lumayan sih, gokil kan. Iya. Menciptakan era peradaban yang baru. Iya, revolusioner gitu kan. sekali sih. Iya, terus dari satu novel yang juga bestseller gitu kan. Dan konsistensi di 3 trilogi itu. Gitu ya, kan. betul. Jadi itu kerja keras kan, kalau film kerja keras semua tim ya. Bukan berarti film yang lain nggak bagus, cuma buat aku yang menurut aku one of the best ya, movies ya itu trilogi itu gitu, dengan karakternya dan apa ya, sangat menceritakan manusia, basic human tuh kayak gimana sih. Ada semua tuh karakternya di situ. Iya. J.K. Rowling memang J.K. Rowling lagi. salah. Si J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien itu luar biasa. Jadi Hogwarts nanti kalau J.K. Rowling. Tapi kalau aku mau tanya, berarti Kak Darius kalau Game of Thrones pernah nonton nggak? Game of Thrones nonton. Nah, coba pilih mana nih, antara Lord of the Rings atau Game of Thrones? Dari segi cerita. Memang akhirnya kekayaan karakternya lebih di Game of Thrones ya. Kekayaan karakternya ya lebih lengkap lagi. Long run ya. Karena panjang kan gitu. Terus kalau di Game of Thrones plot twist-nya sih yang nggak ketebak. Iya sih. Karakter yang banyak kita udah idolain, mati gitu. Baru season 1 ya. Cuma aku kan bukan orang yang keganggu sama spoiler. Oh gitu? Iya, dan aku kalau nonton series, aku biasanya nonton setelah selesai seasonnya. Setelah selesai semua, baru aku run through nonton. Karena aku nggak suka nunggu dan ke-skip. Karena jadwal segala macam ke-skip. Berarti udah banyak kena spoiler tuh kan? Dan aku nggak keganggu sama spoiler. Menarik ini. Karena ketika nonton, aku punya, oh gini. Tanpa aku harus tahu karakternya mati, siapa yang mati nantinya gitu ya. Tapi the way bertutur di ceritanya sampai karakter itu mati itu kan tetap unik, tetap buat aku tetap valuable untuk dinikmati. Menarik, gitu. Aku nggak keganggu sama. Oh gini matinya, anjing keren banget. Iya. Maaf. Kalau pas santai. Bebas kan. Gitu. Cuman iya. Kalau aku jujur kebalikannya, aku spoiler. Aduh. Soalnya aku pengen kejutan. Kayak naganya waktu dihidupin lagi. Naganya kan mati terus masuk ke dalam danau beku itu kan, terus dihidupin lagi kan. Udah tahu naganya hidup gitu, tapi begitu dihidupin sensasinya tuh kayak anjing, habis ini ada apa nih, perangnya kayak gimana gitu. Tetap dari segi dapet ceritanya lah ya, keseluruhan seperti apa. Oke. Ini kayak makanya tadi udah pengen ngeluarin film favorit nih. Apa tuh makalah? Palingan kayak aku suka Tim Burton, mungkin Coraline karena Tim Burton karena banyak, kalau Coraline emang banyak teori-teorinya kan, emang. Kamu suka teori ya? Iya, aku suka teori. Oke. Dan banyak kayak spesial kayak apa, Easter egg gitu. Easter egg, kamu makanya suka Easter egg? aku rewatch berapa kali gara-gara itu. Caroline ya, Tim Burton. Coraline. Aduh, jarang banget suka Tim Burton nih. Nightmare aku juga suka. Before Christmas juga. Tim Burton kan nanti mau keluar nih, apa? Beetlejuice. Oh iya. Creepy ya, kalau Tim Burton so dark, terus gothic gitu ya. Soalnya aku juga suka banget Tim Burton gitu ya. Oke, kalau Kak Darius berarti film terakhir yang ditonton apa tuh? Di bioskop. Ya. Di bioskop kayaknya Inside Out 2. Inside Out 2? Iya. Oh iya. Gimana? Bagus banget kan ya sequelnya? Bagus banget. Sialan sih. Jarang-jarang ya gitu, Pixar bikin yang keduanya malah lebih bagus, malah bagus juga gitu. Dan makin lengkap ya. Dan aku nonton bareng sama anak-anak kan. Gitu, dan buat kita jadi obrolan yang hangat setelah itu gitu. Jadi kayak, oh damn, ternyata ini yang terjadi di dunia remaja. Iya. Ini yang sedang terjadi di Baba. Merasakan juga ya Inside Out 2 ya. Tapi emang itu bisa buat semua umur ya. Iya, kenapa? Dewasa dapat, anaknya juga dapat juga. Luar biasa sih Inside Out 2. Kalau Makaila? Aduh, kemarin sih aku nonton episode Nagi Blue Lock. Apa? Blue Lock episode Nagi. Oh, Blue Lock. Kamu suka anime? Iya. Wow, oke. Suka nonton anime, tapi main di film sukanya horor. Nah, ini dia yang aku pengen tanyain berikutnya nih. Kamu main film dari umur berapa sebenarnya? Dari umur 4. Kalau film-film 4 ya. Terus film pertama layar lebar itu film horor? Iya. Kenapa? Kamu nggak takut horor kah atau seperti apa?
sebenarnya ditawarin mama dulu sih. Terus habis itu lama-lama emang udah kebiasa. Tapi mungkin dengan atmosfer dan itunya lebih enakan horor menurut aku ya. Atmosfer ketika lagi syuting atau seperti apa? Iya, kayak setnya mungkin ada yang vintage atau yang gimana. Wow, oke. Menurut aku lebih suka yang kayak gitu. Oke. Tapi emang dari kecil aku emang udah horor. Jadi emang kalau buat sekarang udah kebiasa. Bahkan nonton pun suka horor? Iya. Iya, si Caroline sih tadi. Lumayan jarang sih. Tapi hidup kamu nggak horor kan? Enggak sih. Jangan sampai hidupnya kayak yang di Dosen Gaib ya. Waduh, jangan bahaya ya. Soalnya aku serem banget itu nonton, buset, kalau awal-awal udah kayak begini gitu nih di Dosen Gaib. Tapi ya, oke, aku baca-baca kamu pernah masuk nominasi di Piala Maya kan ya? 2022? Iya, harusnya ya. Harusnya. Harusnya ya, aku agak lupa ya. Maaf ya. Terlalu banyak prestasinya ya. Memang luar biasa ini aktris yang satu ini. Kamu juga pernah main di film Korea katanya ya? Revenger? Iya. Wow. Iya, sebenarnya tapi singkat doang sih. Aku nggak begitu. Ini kan aku emang umurnya kayaknya 5 tahunan deh. Udah lupa inget. Iya. Oke. Nah, Kak Darius ketika main di film Sumala ini aku pengen tahu perasaannya gimana ketika main sama Makaela. Dia seperti apa karakternya di sini? Ini spoiler nggak? Apa yang boleh diceritain, apa yang enggak nih? Boleh ceritain aja ya. Oke. Jadi ini pertama kali kita pertama kali kita main bareng. Terus Baba jadi anak aku sebagai Sumala. Dan kalau aku ngelihat Baba very talented ya dan profesional banget di usia yang sangat muda. Baru 11 tahun tapi udah bisa seprofesional itu dan selalu coba kasih yang terbaik gitu. Karena kan kadang nggak mudah ya untuk bermain di karakter yang seperti Sumala gitu. Tantangannya banyak banget ya, nanti ditanya aja apa yang dia rasain ketika mainin jadi Sumala gitu. Tapi dalam setiap momen yang menurut aku bahkan buat orang dewasa aja berat, Baba ngelakuinnya dengan totalitas yang luar biasa. So bangga banget satu produksi sama Baba gitu. Dan aku berharap sih Baba bisa konsisten di dunia acting karena dia punya talenta yang bagus banget dan mudah-mudahan one day dia bisa jadi salah satu aktor yang bersinar di perfilman Indonesia gitu dan menghadirkan karya-karya yang seru. Luar biasa ya, Baba. Ya. Nah, aku sebenarnya kan udah lihat trailernya nih, Sumala. Ada satu scene yang luar biasa menurut aku, acting kamu. Yang mana? Ketika kamu dipecut. Oh iya. Itu kita nggak bisa ngomongin scene-nya mungkin terlalu dalam, tapi menurut aku itu luar biasa ekspresinya. Karena aku merasakan sampai di luar HP. Maksudnya kayak itu sakitnya beneran keras sampai langsung ke penonton. Itu nggak dipecut beneran kan? Enggak. Apa iya? Waduh. Iya, karena memang sangat luar biasa. Aku pengen tahu gimana perasaannya ketika main di film ini, kesulitannya seperti apa? Kesulitannya sih buat yang dipecut tadi aku emang udah masuk karakter banget. Kalau udah di itu banget udah aku sampai kayak berasa dipecut. Emang sudah bener-bener menjadi karakter itu. Iya, dan kalau kesulitan sih kan aku emang 2 karakter dan mungkin untuk switch karakter buat kayak scene ini Kumala, abis itu scene ini langsung Sumala mungkin butuh waktu dan butuh switch itu lumayan butuh energi. Buat kayak scene tantangan aku kayaknya punya 2 sih. Pertama di Semarang yang di Pasung itu tuh panas banget. Iya, itu tuh panas banget dan itu mataharinya 12. Iya. Dan itu juga lagi puasa. Lagi puasa panas-panas. Kamu semuanya pada itu. Dan dia puasanya full. Buka puasa udah panas. Berarti ini syutingnya pas. Ada momen kita 2 hari sebelum bulan Ramadan kita syuting kalau nggak salah. Jadi dapat beberapa hari syuting nggak puasa, terus habis itu masuk bulan puasa, sepanjang bulan puasa, terus sempat kepotong Lebaran juga. Kita syuting lagi. Terus gimana tadi? Tadi lagi Pasung sampai di Pasung tadi. Disuruh buka karena kan panas banget. Emang dipanas banget dan ya alhamdulillah full puasanya. Terus ada lagi. Banyak nih. Ada aku scene aku takut spoiler nih. Disuruh makan pokoknya sesuatu. disuruh makan sesuatu ayam. Dan ayam itu kulitnya masih ada.
dan kepalanya masih utuh, tapi kayak Oh my God. tapi di dalamnya udah matang, tapi luarnya masih ada kulitnya, masih ada bulunya. Aku pegang aja aku udah pengen muntah. Aku nggak bisa scene itu karena aku emang muntah-muntah, dan aku ngeliat Terus jadi gimana tuh? nggak bisa, jadi aku pakai ayam pop. Oh, pakai ayam pot jadinya. Oke. Oh, diganti. Kepalanya masih ada, aku ngeliatin aja. Iya. Jadi memang sesulit itu ya memerankan karakter. Iya, Dua mungkin. berarti kamu mainnya ya? Iya. Kumala. Nah, ini Kak Daris boleh ceritakan ini. Ini mungkin sinopsis besar ceritanya aja kali ya. Ini ada apa sih sebenarnya? Dua anak ini siapa? Keluarganya seperti apa? Sebenarnya udah banyak beredar ya udah dibahas juga kan, ada thread-nya, terus sempat dibahas di beberapa kanal juga tentang cerita ini. Jadi ada di satu daerah sepasang suami istri, Sujiman sama Sulastri, yang sebenarnya mereka baik-baik aja kehidupannya. Yang minusnya cuma satu, Sulastrinya belum bisa kasih anak. Oke. Dan itu jadi kayak ya Sulastrinya ingin membahagiakan suaminya dengan menjalankan sebagai kodrat sebagai wanita yang utuh dengan bisa ngasih keturunan gitu kan. Sementara Sujiman juga berpikir bahwa ya gimana pun juga di era itu wajarnya ya punya keturunan untuk melanjutin usaha segala macam gitu ya. Dan akhirnya jadi friksi lah di situ, jadi konflik antara suami istri ini gitu. Dan karena Sulastri benar-benar pengen untuk bisa deliver perannya sebagai ibu, sebagai istri, akhirnya dia melakukan sesuatu supaya bisa punya anak. Gitu. Dan ketika melakukan itu ada perjanjian yang harus ditepati, gitu, yang tidak diceritakan ke Sujiman. Sehingga akhirnya ketika melahirkan ada keanehan yang terjadi dan Sujiman akhirnya mengambil keputusan yang melanggar aturan itu, melanggar kesepakatan itu, gitu. Dan akhirnya akibatnya adalah keluarga itu kena tulah sebenarnya. Keluarga itu kena tulah, gitu. Jadi kembarannya Sumala, namanya Kumala, karena udah dikasih nama sebelum lahir, gitu. Dia yang akhirnya pelan-pelan take over Sumala. Raganya Sumala itu diisi sama Kumala, gitu. Dan akhirnya balas dendam, gitu. Karena sepanjang, karena akhirnya jadi apa ya, ada nggak normal kan Sumalanya, dan jadi ya bukannya anak yang bisa dibanggain, tapi anak yang akhirnya mungkin bikin malu bapak ibunya gitu. Dan ya gitu ceritanya berjalan sampai akhirnya terjadi pembalasan. Nanti berarti misterinya akan dijawab di akhir ya, misterinya. Oke. Ini aman kan ya? Gue takut spoiler. Nggak apa-apa. Tapi berarti ceritanya ini menarik sekali karena memang ini kayaknya mirip-mirip memang kayak cerita rakyat gitu ya, konsep-konsepnya ya, mengenai lahirin dua anak, berarti satunya yang lebih keburuk rupa gitu ya, istilahnya, satunya yang cantik, dan kamu harus memerankan dua-duanya. Ada ini nggak, mungkin cara latihan khusus gitu ya, untuk mendalami karakter dua-dua ini? Iya sih, emang ada readingnya lumayan, nggak begitu lama sih, tapi susah buat take over dua karakter, terus habis itu syuting itunya itu langsung bergantian ya? Iya, bergantian. Susah banget itu ya. Tapi emang Kumala kan ini baik hati. Terus habis itu benar kata itu apa? Kalau beda banget lebih gampang. Kalau sama banget buat cari bedain Kumala dan Sumalanya kayaknya akan lebih susah. Dan alhamdulillahnya beda banget. Oke. Berarti Kumala ini yang sosok yang ngerinya nih. Sosok ngerinya. Sosok ngerinya. Udah sempat lihat di trailer sih aku sih. Itu kamu pakai prostetik gitu ya berarti ya? Makeup hitam. Kumala. Kumala yang jahat kan? Sumala yang jahat. Sumala yang jahat ya. Mulai kembali yang baik. Sumala yang jahat. Iya, Kumala yang baik. Kumala yang baik. Kumala yang baik, Sumala yang jahat. Nah, ini memang cuma beda dikanya dong, huruf pertamanya dong ya, Kumala ya. Berarti Sumala yang jahat nih. Nah, Sumalanya berarti gimana tadi? Emang prostetik buat itu kayaknya berapa jaman deh, 4 jam, 3, bukan 4 jam, kayak sejam 2 jam adalah. Berarti kamu harus tunggu begini dipakai gitu ya? Itu gimana? Aku selalu penasaran kalau misalnya orang yang dipakein prostetik, bahkan ini masih mending ya 1 jam gitu ya. Kalau misalnya di film-film luar kan, yang benar-benar prostetiknya luar biasa tuh bisa di belasan jam itu bisa benar-benar cuma duduk. Itu gimana sih kamu? Gatel atau ini sih, iya sih, emang lumayan mukanya ini, tapi
aku juga pakai soft lens, jadi penglihatan aku agak terbatas, dan itu kayaknya juga kesulitan syuting juga karena aku cuma bisa ngeliat bayangan, nggak bisa ngeliat orang beneran. Nggak jelas, jadi terbatas jarak pandangnya. Terbatas. Iya. Dan kebayang nggak dia harus pakai prostetik di tengah matahari yang 12 Iya, itu. itu lebih parah lagi tuh. Hmm. Wah. Itu tuh kira-kira berarti kalau syuting misalnya nih kamu jadi Sumala, itu berapa lama kira-kira tuh jadi Sumala tuh syutingnya? Berapa ya? Kayak berapa ya? Lama. Lama. Berjam-jam ya? Bisa berjam-jam, iya. Dan karena sebagian besar sini kan malam ya. Terus ada yang outdoor juga malam. Jadi ya udah sepanjang malam sampai matahari terbit dia jadi Sumala ya. Jadi Sumala nggak bisa ngelihat, itu luar biasa ya. Itu harus diapresiasi ya. Keren banget. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya aku jadi kamu pakai prostetik itu harus syuting, itu bakal susah banget gitu. Tapi mungkin untuk Kak Darius, kira-kira apa sih yang membuat film horor yang satu ini gitu ya kayak wajib banget ditonton, kayak ini berbeda dibandingkan horor yang lain, apa gitu sebenarnya? Masing-masing aku percaya gini, masing-masing film itu punya fingerprint-nya sendiri kan, punya uniqueness-nya sendiri dari ceritanya, dari background-nya, dari yang main, dari kreatornya, itu pasti beda. Dan untuk Sumala sendiri ya, di sini ada Baba yang mainin 2 karakter dan lumayan, buat aku lumayan sadis sih film ini. Iya, aku dari posternya begitu. Iya, buat aku itu lumayan sadis dan dengan setting cerita di tahun 40-an, jadi makin menarik. 40-an? Gitu. Oh, ini berarti di 1940-an? Oke. Di periode awal abad 20 berarti ya. Oke. Gitu. Jadi menarik gitu untuk ngelihat bentuk-bentuk yang dihadirkan gitu kan. Oke. Nah, Makaila, kamu berarti kalau misalnya sebelumnya udah beberapa kali ya berarti ya main di film horor? Iya, main. Udah beberapa kali. Kira-kira yang membuat kamu ini kayaknya beda banget nih sama film-film yang lainnya. Mungkin karena aku nggak pernah syuting di tahun 1940-an. Oke, kamu nggak pernah di yang tahun segini. 2 karakter itu emang unik banget dan aku pengen banget dulunya karena menurut aku tantangan, challenge ya. Challenge banget. Ya, Makaila. Aku masih penasaran banget nih, langsung pengen nonton jadinya kalau kamu cerita kayak gini. Karena aku selalu menarik kalau misalnya ngelihat 2 karakter dalam sebuah film yang memang beda. Misalnya kayak aku nonton Flash. Flash ya kan, Flash yang terakhir tuh. Itu kan si Barry Allen-nya tuh Ezra Miller. Si Ezra Miller itu kan dia bisa memerankan benar-benar jadi 2 orang gitu kan. Nah, itu kan susah banget gitu. Cara dia bisa ngomong satu sama lain dan karakternya beda. Apalagi ini yang benar-benar lebih beda lagi. Ya kan, si Sumala yang benar-benar sampai bergerak-gerak kayak makhluk yang ini ya, dia berarti bukan manusia banget. Iya, bukan manusia, immortal. Dia memang anak iblis jatuhnya. Anak iblis. Anak iblis. Gitu, makanya sebenarnya kan tugas utamanya si Sulastri itu adalah merawat si anak iblis ini supaya nanti di usia tertentu diambil sama iblisnya gitu. Barter lah, lu dikasih anak yang manusia, itu Kumala, terus Sumalanya nanti akan diambil sama. Cuma disuruh ngelindungin doang, dirawat doang gitu. Tapi nggak bisa akhirnya karena udah keburu dibunuh sama Sujiman. Berarti ini ngomongin film yang sadis, kira-kira umurnya tuh yang boleh nonton berapa ya? Umur 13 plus atau? Nggak tahu. Hah? Belum tahu ya, belum ada dapat ratingnya ya berarti ya? Belum. Kita tunggu aja. Kayaknya sih harusnya sih sadis sekali ya kalau dari posternya memang. Lumayan ya. Lumayan berdarah-darah. Tapi keren, visualnya bagus, production value-nya buat aku Mas Rizal di luar directing ya. Directing Mas Rizal luar biasa, tapi dia benar-benar jagain production value-nya dengan semua aspek yang dihadirkan di gambar nanti. Iya. Dari trailer kelihatan kok ya, memang kostumnya niat sekali, kelihatan kayak benar-benar Indonesia zaman dulu banget, ya, benar-benar zaman dulu banget. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya yang aku pengen tanyakan, harapannya kira-kira nih kalau misalnya film Sumala ini udah tayang, untuk penonton seperti apa? Makaila, silakan dijawab ya. Aduh, semoga apa ya? Ngeblank. Kak Darius dulu boleh. Lagi mikir nih. Tantangan promo film selalu gini ya. Oke. Harapannya pasti seharusnya film Sumala ini bisa jadi warna. Karena kita kan tahu setelah pandemi genre film horor itu kembali lagi gitu. Tapi di tengah begitu banyak cerita-cerita horor, rasanya cerita Sumala sendiri udah sangat menarik dan dieksekusi dengan baik.
dan diperankan oleh aktor-aktor yang luar biasa. Ada saya, ada Luna Maya juga. Jadi ini bakal seru. Apalagi Luna kan juga bisa dibilang di beberapa film horor terakhirnya dia juga sukses banget kan. Gitu. Jadi akan jadi daya tarik tersendiri. Harapannya bisa jadi sebuah tontonan yang menghibur, yang berbeda, ngasih sensasi yang baru lagi buat para pecinta film horor Indonesia dan mudah-mudahan bisa box office dan hit the highest lah, ya. Iya. Ya, kamu optimis kan? Optimis kan? Iya. Ya, sama. Nah, gimana Makaela? Udah dipersiapkan jawabannya? Enggak. Tapi ya semoga bisa menghibur banyak orang dan semoga aku bisa bikin apa ya? Aduh. Semoga kerja kerasnya Baba bisa paid off nanti sama yang nonton bisa apresiasi. Ya lah udah jadi 2 karakter masa nggak ditonton. Emang sulit dan aku semoga orang-orang suka. Iya. Dan syuting dengan banyak cast bertalenta sama dan ya. Oke. Ya. Ini aku jujur ya, ini bukannya lip service atau apa, maksudnya cuma dari ngobrol sama Makaela aja udah bisa ngelihat ini karismanya luar biasa sekali. Iya kan? Dari cara ngomong, Iya ini kan? umur 11 tahun loh. Iya, Umur 11 tahun tetangga aku cuman main kuda-kudaan. Dia 11 tahun masih main layangan sama Gundul ya. Iya, dia udah bisa ngomong kayak gini luar biasa loh. Bener-bener kayak seumuran kita jadinya. Gen Alpha sama Gen Z. Oke. Tapi terakhir nih, aku ada pertanyaan mengganjal. Karena jadi ngefans sih sama kamu nih, jawabnya. Kamu kayak main di Gundala kan katanya kan? Iya. Ah, itu jadi siapa? Aku lupa nih, soalnya aku nonton Gundala dulu. Aduh. Aku Lupa juga. Dia juga udah lupa jadi siapa. Masih kecil banget ya? Iya, aku beberapa scene doang sih, juga singkat. Tapi aku juga syuting sama Mami Putri. Iya, sama Mami Putri juga. Gundala ya? Soalnya aku baca-baca kan, main di Gundala nih, tapi aku lupa nih. Soalnya udah lama kan Gundala. Iya, emang. Itu dulu. Aku juga umur kayaknya 4 tahunan deh. Masih kecil banget. Dia dari kecil udah syuting ya. Luar Iya, biasa. jadi banyak kan aku lupa. Tapi aku pikir semua experience perjalanan karir aktingnya Baba itu jadi bisa bikin Baba untuk deliver something yang powerful banget di Sumala. Iya. Ya. Kalian bisa lihat sendirilah nanti di trailernya dan langsung aja nanti ditonton berarti di tanggal 26 September 26 September 2024 Sumala di bioskop kesayangan kalian. Oke, gitu aja untuk podcast hari ini. Thank you banget udah mau diundang Kak Darius, Makaela. Thank you banget. Gue sekalian Timothy Vidialo, di sini ada Makaela dan di sini ada Kak Darius. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya. Bye.